Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah. Saya akan mempresentasikan program bimbingan konseling berdasarkan DCM atau daftar cek masalah di SMP Negeri 14 Banda Aceh. Pada poin pertama ada rasional, di mana rasional ini membahas tentang paradigma bimbingan konseling yang berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan serta pemenuhan tugas perkembangan tersebut. Nah, bimbingan konseling ini sendiri memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah, pemenuhan pekerjaan, perkembangan yang optimal, dan pencegahan terhadap masalah merupakan fokus pelayanannya. Bimbingan dan konseling sendiri memberikan beberapa peranan yang penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya sebagaimana telah dicantumkan dalam SKKPD, yaitu standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar. Nah, pada saat ini layanan bimbingan konseling yang diselenggarakan di SMP 14 Banda Aceh itu memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari internalnya, problematika yang dialami beberapa siswa khususnya di kelas 7 itu hampir bersifat kompleks, yaitu permasalahan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial sekolah, permasalahan di lingkungan keluarga, dan permasalahan dalam hal belajar. Hal ini itu dilihat dari hasil pembagian instrumen yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian dari sisi eksternalnya, peserta didik yang berada di usia perkembangan remaja itu dihadapi dengan perubahan yang sulit untuk dikontrol. Salah satunya pada perkembangan teknologi yang dapat membuat perkembangan peserta didik itu sering kali memberikan dampak negatif dalam hal mengakses yang tidak senonoh, yang dapat merusak sistem saraf otak, dan juga hal ini dapat melahirkan budaya instan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya ada dasar hukum. Nah, yang pertama itu ada dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 itu menjelaskan tentang pendidikan itu yaitu usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keberagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimilikinya masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian pada UUD nomor 14 2005 dijelaskan tentang guru dan dosen, menegaskan bahwa guru dan dosen itu wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kualifikasi lain yang dipersyaratkan suatu pendidikan tinggi, tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan rasional. Kemudian yang ketiga itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana, di mana disebutkan bahwa sekolah secara standar sarana prasarana itu harus memiliki ruang konseling dengan luas minimal 9 meter persegi. Selanjutnya yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian selanjutnya ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang guru nomor 74 tahun 2008 juga dalam pasal 56 ayat 6 disebutkan bahwa beban kerja guru bimbingan konseling atau konselor itu yang diperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nasional Republik Indonesia nomor 27
tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang itu wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 3 2010, Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan guru bimbing konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Nah, pada ayat 7 juga menjelaskan tentang kegiatan bimbingan dan konseling adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana bimbingan dan konseling, melaksanakan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan konseling, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang menyatakan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya adalah sebagai mana dimaksudkan pada lampiran peraturan menteri ini. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Pendidik dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Kemudian selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah, dimaksudkan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindari semua warga sekolah dari unsur atau tindakan kekerasan. Selanjutnya, poin visi dan misi. Yang pertama, ada visi dan misi sekolah. Visinya menjadikan siswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berpengetahuan, terampil, dan berakhlak mulia. Misinya yang pertama itu menanamkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk siswa yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, meningkatkan penggunaan media pembelajaran dan teknologi. Yang kelima, memanfaatkan lingkungan sebagai media sumber belajar. Yang keenam, menumbuhkan semangat berprestasi dan berkarakter. Yang ketujuh, menjalin kerjasama yang baik dengan warga sekolah dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada visi dan misi bimbingan dan konseling. Visinya yaitu menjadikan siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan memahami pendidikan yang inklusif, serta mengembangkan, mengekspresikan diri sesuai potensi, bakat, dan minat dalam perbedaan kondisi perkembangan. Misi yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran yang inklusi dalam bimbingan secara efektif sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa terhadap kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, membentuk dan membangun kebiasaan belajar siswa yang baik terhadap persepsi siswa dalam belajar dan pencapaian hasil belajar.
Selanjutnya, nomor 3, memberikan layanan kepada siswa dengan program dan materi klasikal yang sesuai dengan kebutuhan, mencakup layanan dasar, perencanaan individual, dan layanan responsif. Kemudian yang keempat, memberikan atau menjadikan siswa itu sebagai individu yang berprestasi dalam pelajaran, kemampuan akademik maupun kemampuan non-akademiknya. Kemudian nomor 5, peningkatan prestasi belajar siswa sesuai dengan KKM pada setiap pelajaran. Nomor 6, siswa yang belum berprestasi diupayakan agar dapat mengejar ketinggalannya. Ketujuh, peningkatan perolehan nilai ulangan harian, ujian sekolah maupun ujian nasional. Selanjutnya, terakhir, menciptakan sekolah sebagai tempat belajar dengan sarana lengkap dan memadai sebagai tempat dalam mengolah prestasi. Selanjutnya, deskripsi kebutuhan. Yang pertama itu ada profil kelas. Nah, di sini ada beberapa item, yaitu butir pernyataan instrumen DCM yang diambil dari butir instrumennya sendiri. Kemudian peserta didik atau konseli, yaitu yang memilih atau menceklis masalah yang dihadapinya. Kemudian jumlah konseli, yaitu yang memilih pernyataan atau butir pernyataan instrumen itu. Selanjutnya ada presentasi. Itu presentasi ini yaitu persenan klien atau konseli itu yang memilih. Nah, selanjutnya ada prioritas. Prioritas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu segera, kedua tinggi, ketiga sedang, keempat rendah. Selanjutnya ada waktu layanan. Nah, waktu layanan ini disesuaikan dengan kapan layanan tersebut akan diberikan kepada peserta didik. Nah, kemudian bidang layanan. Di sini ada 4 bidang: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, yang paling tinggi di sini yaitu bidang sosial. Yang kedua ada bidang karir. Yang ketiga ada bidang pribadi, dan yang keempat belajar. Selanjutnya ada tabel profil individual. Nah, yang pertama itu ada nomor, itu urutan, kode, induk. Nah, urutan ini yaitu nomor item, kemudian kode yaitu kode dari klien atau konselinya. Kemudian induk yaitu nomor NISN peserta didik. Nah, di sini saya tidak mengisi karena tidak ada NISN dari peserta didiknya. Selanjutnya nama siswa, yaitu nama siswa di kelas 7. Dan selanjutnya ada L_P, yaitu jenis kelamin. Kemudian ada bidang masalah. Nah, di sini ada 4 bidang: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya jumlah masalah yang dipilih sesuai dengan yang diisi oleh siswa tersebut. Selanjutnya ada presentasi, yaitu tinggi dan rendahnya jumlah masalah yang sudah dipilih oleh siswa. Nah, dapat disimpulkan dari tabel-tabel yang di atas tadi, berdasarkan hasil analisis profil kelas dapat diketahui bahwa perbandingan persentase masing-masing bidang layanan yang persentase tinggi ialah bidang sosial dengan persentase 14, sedangkan persentase rendah ialah bidang pribadi dengan persentase 10%. Selanjutnya, berdasarkan data profil kelas, terdapat prioritas untuk diberi layanan segera itu berjumlah 3 individu, untuk tinggi berjumlah 34, dan untuk yang tidak terprogram ada 31. Nah, berikutnya analisis data untuk profil konseli dengan menganalisis perbandingan persentase masalah. Pada data diketahui siswa yang masalah paling banyak itu yaitu Al-Kausar dengan jumlah masalah 181 dengan persentase 75%. Selanjutnya masalah yang paling rendah terdapat 3 peserta didik, yaitu Kamalul Ihsan dengan jumlah masalah 5 dengan persentase 2%, dan M. Fikri dengan jumlah masalah 6 dengan persentase 2%, dan Sufi Ramzi Nasution dengan jumlah masalah 6 dengan persentase 2%. Selanjutnya persentase
atas frekuensi data siswa seperti masalah yang tinggi, rendah, dan sedang dapat diketahui tinggi 75%, 23%, 20%, sedang 12%, dan 10%, rendah 8%, 6%, 5%, 4%, 3%, dan 2%. Selanjutnya ada rumusan kebutuhan. Nah, di sini ada bidang layanan, hasil asesmen kebutuhan, ada rumusan kebutuhannya. Nah, bidang layanan ini terbagi menjadi 4, ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, pada bidang pribadi bisa kita lihat hasil dari asesmen atau bukti pernyataannya, saya sering sakit kepala. Nah, rumusan masalahnya dapat kita berikan yaitu menjaga kesehatan yang baik. Begitu juga dengan bidang layanan sosial, karir, dan belajar. Selanjutnya rumusan tujuan. Nah, tujuan di sini itu memberikan arahan penyelenggaraan bimbingan konseling di SMP 14 Banda Aceh. Nah, di sini ada tabel yaitu butir item, bidang layanan, rumusan kebutuhan, dan tujuan layanan. Nah, rumusan kebutuhan di sini diambil dari hasil asesmen kebutuhan DCM yang telah dikembangkan. Nah, setelah rumusan kebutuhan kita buat, maka selanjutnya kita buat tujuan layanannya. Nah, di sini rumusan kebutuhannya dapat kita lihat menjaga kesehatan yang baik. Nah, tujuan layanannya itu yaitu peserta didik itu dapat menjaga kesehatan dengan baik. Selanjutnya tujuan layanannya disesuaikan dengan rumusan kebutuhan yang sudah dibuat. Selanjutnya ada komponen program. Nah, di sini ada 4 komponen. Yang pertama itu ada layanan dasar. Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir sebagai pemenuhan tugas perkembangan peserta didik. Nah, layanan dasar juga merupakan inti pendekatan perkembangan yang diorganisasikan berkenaan dengan pengetahuan tentang diri dan orang lain. Selanjutnya ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, layanan peminatan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nah, tujuan utama layanan ini itu membantu peserta didik itu memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan sendiri secara proaktif terhadap informasi layanan peminatan dan perencanaan individual. Berisi aktivitas membantu setiap peserta didik untuk mengembangkan dan meninjau minat dan perencanaan pribadi, sosial, dan belajar dan karir. Selanjutnya ada layanan responsif. Nah, layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah yang dialami peserta didik yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Layanan ini terdiri atas konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, referral, dan advokasi. Selanjutnya ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan konselor secara berkelanjutan yang tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Nah, adapun aktivitasnya yaitu administrasi dan kegiatan tambahan atau pengembangan profesi. Dan ini adalah komponen program. Di sini ada komponen layanan dasar di mana jumlah layanan 20, proporsinya 30 dan waktunya adalah 8 jam. Kemudian layanan responsif, jumlah layanannya 10, jumlah waktunya yaitu 6 jam. Kemudian layanan peminatan, jumlah layanannya 10,
waktunya 8 jam. Selanjutnya dukungan sistem, jumlah layanannya 8 dan waktunya 4 jam. Selanjutnya ada pengembangan topik. Di sini ada terdapat bidang layanan. Di sini ada bidang pribadi. Nah, tujuan layanan peserta didik dapat menjaga kesehatan dengan baik. Nah, topik dan tema untuk tujuan layanan ini jasmani dan kesehatan. Submaterinya yaitu pentingnya menjaga kesehatan dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan. Nah, waktunya itu 2 jam. Selanjutnya action plan. Nah, di sini terkait bidang layanan. Nah, bidang layanan di sini ada 4, bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Kemudian tujuan layanan. Nah, diambil dari rumusan kebutuhan. Kemudian komponen layanannya. Nah, dilihat dari tinggi atau rendahnya persentase masalah peserta didiknya. Nah, strategis layanannya yaitu apakah dilakukan secara bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok atau sebagainya, disesuaikan dengan kondisi atau masalahnya. Selanjutnya materi layanan. Materi layanan ini diambil dari tujuan layanannya, misalnya peserta didik dapat menjaga kesehatan dengan baik. Nah, materinya itu ayo kenali penyebab stres. Nah, stres di sini berkenaan dengan kesehatan. Selanjutnya metode layanannya. Nah, metode layanan yang dipakainya apakah ceramah atau diskusi atau ceramah dan diskusi. Selanjutnya media layanan. Nah, di sini konselornya menggunakan apakah PPT, apakah video atau lainnya. Selanjutnya evaluasi. Nah, evaluasi ini yaitu biasa diberikan LKS atau observasi dari tingkah atau perubahan sikap peserta didik. Dan ini contoh action plan yang sudah saya buatkan. Selanjutnya ada evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Nah, evaluasi sendiri merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, evaluasi di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu evaluasi proses, di mana evaluasi proses ini adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan konseling itu berlangsung. Nah, fokusnya itu pada keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling. Nah, yang kedua itu ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan konseling dilihat dari hasilnya. Nah, evaluasi hasil pelayanan bimbingan konseling ini dituju pada hasil yang dicapai oleh peserta didik yang menjalani pelayanan bimbingan konseling. Selanjutnya ada pelaporan. Nah, pelaporan adalah langkah lanjut setelah evaluasi. Isi dalam laporan ini lebih bersifat mendeskripsikan dan memberikan uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Selanjutnya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, guru atau konselor itu dapat memikirkan ulang keseluruhan program yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang atau merevisi seluruh program atau beberapa bagian dari program yang dianggap begitu efektif. Selanjutnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada SMP 14 Banda Aceh. Yang pertama itu ruangan bimbingan konseling, spesifiknya itu ruangan 4x4 meter, AC, 12 kursi, meja, penerangan atau lampu. Biaya yang dibutuhkan Rp10.500.000. Nah, manfaatnya itu untuk efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan konseling kelompok. Selanjutnya perangkat komputer. Biaya yang dibutuhkan itu Rp6.800.000, yaitu untuk mengelola, menghimpun dan menyimpan data peserta didik.
Selanjutnya anggaran biaya. Kegiatannya yaitu kunjungan rumah. Nah, jumlah biaya yang dibutuhkan itu 700.000. Nah, kemudian pembuatan media BK. Jumlah biayanya Rp2.600.000. Selanjutnya program semester ganjil. Nah, di sini yaitu program semester ganjil yang sudah dibuat. Dan selanjutnya ini program semester genapnya. Dan ini rencana pelaksanaannya. Di sini saya membuat 5 RPL, yaitu RPL bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan lintas kelas, konseling individual, dan konseling kelompok. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.